Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Halo Kicau, channel yang selalu membahas seputaran dunia burung, khususnya murai batu. Kali ini saya mau ngasih tahu ke kalian semua cara bagaimana melatih fisik murai batu sehingga untuk performa atau kinerja burung ketika di gantangan itu tidak mengecewakan. Simak terus videonya. Jadi seperti ini untuk kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Untuk murai batu mendapatkan stamina ataupun power pada saat digantangan itu gampang-gampang sulit, tergantung dari perawatnya sendiri. Oleh karena itu, di sini saya bakal memberitahu kalian tips atau trik cara melatih fisik murai batu sehingga performa ataupun tenaga yang dihasilkan itu sangat prima. Jadi untuk kawan-kawan semua yang kalian harus perhatikan ketika kalian beli burung murai batu ataupun burung-burung kicau lainnya, itu untuk stamina ataupun power yang ada di dalam tubuh dia itu sangatlah penting. Jadi untuk kawan-kawan semua jangan pernah meremehkan ataupun menghiraukan apa ya, bisa dibilang itu stamina pada murai batu, karena itu salah satu faktor yang akan berpengaruh pada saat murai batu di gantangan. Jadi kawan-kawan yang harus kalian perhatikan ketika kalian beli murai batu di Om Biokan ataupun di petani-petani lain, pasti kalau untuk soal fisik itu bisa dibilang kayak dibilang setelan pabrik lah, yang hanya standar saja. Tapi kalau untuk power stamina yang dia berikan sekarang ini untuk dibawa ke gantangan itu belum sama sekali fit. Jadi untuk kawan-kawanku semua yang baru bermain kicau, alangkah baiknya kita bisa melatih murai batu kita, yaitu dengan fisik seperti dengan umbaran. Nah, kalaupun memang kalian punya kandang umbaran, kalian bisa lakukan setelah rawatan pagi selesai dijemur, lalu masukkan ke sangkar umbaran. Nah, ketika dimasukin ke sangkaran umbaran itu, kalian bisa latih murai batu kalian itu dengan cara digebrak. Jadi untuk proses menggebrakan pada burung murai ketika di kandang umbaran, jadi sebelum itu hari pertama ataupun sampai 1 minggu pertama itu kalian biarkan saja murai batu itu tanpa digebrak. Kenapa bang seperti itu? Bukannya dengan cara kita memaksa burung itu terbang akan membuat stamina burung itu bakal cepat, lebih banyak, lebih primanya. Jadi seperti ini kawan-kawan. Jadi burung yang hasil dari Om Biokan atau dari petani itu tuh butuh adaptasi ulang dengan perilaku ataupun dengan rawatan-rawatan kita di rumah. Jadi untuk kawan-kawan ke semua, sebelum kalian melakukan hal penggebrakan pada murai batu di kandang keramba, jadi yang harus kalian perhatikan selama 1 minggu itu tuh kalian biarkan saja burung itu terbang sendirinya. Jadi biarkan saja burung itu terbang ke sana kemari di kandang umbaran selama 1 minggu. Fungsinya apa? Untuk dia beradaptasi pada lingkungan, untuk dia beradaptasi pada sangkar yang baru. Jadi kan ketika sangkar yang bulat yang lama itu kita pindahkan burung itu ke sangkar umbaran, berarti dia butuh adaptasi ulang. Jadi itu yang harus diperhatikan. Itu yang saya bilang tadi, lakukan pengumbaran selama 1 minggu pertama itu tanpa digebrak. Jadi tujuannya biar diadaptasi. Yang kedua juga untuk melatih stamina burung dengan sendirinya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Untuk yang ketiganya itu biar murai batu tidak stres. Nah, ketiga poin itu harus dipikirkan terlebih dahulu, karena dengan salah kalian merawat ataupun dengan salah kalian melatih fisik murai batu itu bakal membuat burung tersebut jadi rusak. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Semahal-mahalnya burung yang kalian beli, semurah-murahnya burung yang kalian beli, bisa dibilang seterah-terahnya burung itu bagus, ketika kalian salah dalam merawatan, ya burung itu bakal rusak juga, mau itu gimana pun caranya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan dari segi
melatih mental fisik burung. Jadi ketika sudah 1 minggu kalian lakukan tanpa digebrak, nah seminggu kedepannya lagi bisa kalian gebrak burung itu ataupun dipaksa burung itu untuk terbang ke sana kemari, itu secara bertahap. Jadi misalkan 10 kali dulu digebrak, 10 kali ke sana ke sini, habis itu sudah dikasih istirahat sebentar, dijeda dulu. Jadi setiap minggu. Jadi seperti ini kawan-kawan yang harus kalian perhatikan. Dalam seminggu pertama kan kita tanpa digebrak. Nah, lanjut lagi seminggu lagi itu digebrak tapi 10 kali mondar-mandir. Nah, besoknya lagi lakukan lagi, bisa dilengkah menjadi 30, habis itu lanjut lagi bisa menjadi 50. Itu tergantung versi kalian. Intinya kalian fokus dulu terhadap murai batu kalian. Bisa tidak burung ini digebrak, atau kalau memang tidak bisa digebrak, kita main secara sabar saja, karena murai batu ini yang kita progres ini untuk kedepannya, bukan untuk instan. Kalau untuk kedepannya dengan rawatan kalian yang sabar, ya insya Allah burung tersebut bakal menjadi lebih jos lagi. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Jadi rata-rata ini kan banyak yang pemain kicau ini kan yang gak sabaran, bisa dibilang pengennya dibawa ke gantangan terus, tapi alhasil burung tersebut tidak kerja, ataupun ada yang nabrak-nabrak jeruji, ada juga yang lowo, ataupun sebagaimana itu. Jadi untuk kawan-kawan semua yang harus kalian perhatikan itu, ketika kalian merawat murai batu itu harus ada kesabaran dan konsisten. Ketika kalian merawat murai batu tidak ada nggak sabaran apa segala macam, ya alhasil bakal kalian lihat sendiri, ataupun kawan kalian yang pemain juga pernah merasakan hal tersebut. Jadi di rumah dia gembor-gembor, ketika dibawa ke gantangan dia hanya sebatas matung doang, ataupun pasang badan, ataupun dia nabrak-nabrak, itu pasti ada minusnya. Nah, minusnya apa? Dia rawatan hariannya seperti apa? Seperti fisiknya yang kurang prima. Jadi untuk kawan-kawanku yang harus kalian perhatikan itu, yaitu harus sabar. Nah, itu untuk kawan-kawan semua yang punya kandang umbaran. Untuk kawan-kawanku semua yang tidak punya kandang umbaran, jangan pernah khawatir. Banyak cara, banyak yang bisa kita lakukan untuk melatih fisik murai batu, yaitu dengan cara kalian lepas tangkringan atas. Kan itu ada 2 tangkringan, kalian lepas tangkringan atas itu, lalu berikan 1 jangkrik, masukkan ke kantung plastik es batu lah, bisa dibilang es batu, lalu diikat, kemudian taruh di depan di atas mahkota. Nah, di atas mahkota ketika itu kalian lakukan di ketika sudah membersihkan sangkar, sudah memberikan ekstra puding, atau memberikan ekstra puding bisa juga, ataupun sebelum memberikan ekstra puding bisa juga. Itu tergantung versi kalian. Tapi kalau untuk pribadi saya sendiri, saya melakukannya dengan sudah memberikan ekstra puding, lalu saya berikan dengan fisik. Kenapa? Karena jangkrik itu sifatnya untuk tenaga pada murai batu. Nah, itu yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Jadi untuk lanjut untuk fisik yang ibaratkan dengan menggunakan jangkrik yang di kantong plastik, itu bisa kalian lakukan di pagi hari setelah rawatan, lalu dijemur. Nah, untuk proses penjemuran itu bisa diselingkan dengan fisik. Fisiknya apa yang saya bilang tadi, dengan lepas tangkringan atas, lalu berikan jangkrik di mahkota pada sangkar bulat yang ada di rumah kalian. Nah, lakukan selama 1 jam atau 1,5 jam, tergantung cuaca panasnya. Tapi kalau sudah panas terik, lebih baik itu diibaratkan itu sebentar saja, nggak perlu lama-lama. Kalaupun memang mau lama, itu kita main bertahap, jangan langsung jor lama. Takutnya nanti burung tersebut nanti kan perubahan suhu, akibatnya apa? Yang awalnya kita untuk melatih fisik murai batu, rupa-rupanya ada PR lagi tuh yang lain tuh. Nah, yang adanya ntar perawat murai batu tuh pusing. Nah, itu yang banyak yang dialami oleh perawat murai batu yang maafnya ngomong masih awam, yang masih banyak belum kekurangan ilmu. Mungkin itu salah satunya. Nah, jadi kita gimana caranya? Kita lebih baik sabar. Kuncinya di sabar. Kalau kalian sabar, ya insya Allah yang murai batu kalian ya bakal lebih bagus lagi, dalam artian untuk menghasilkan dari hasil rawatan kita di rumah. Jadi untuk kawan-kawan semua, mungkin itu saja yang bisa Halo Kicau berikan tips ataupun trik ke kalian, cara bagaimana melatih stamina burung murai batu, sehingga ketika memang kalian sudah melakukan hal tersebut, kalian bisa menilai sendiri, kalian bisa berkomentar gimana hasilnya ke saya, jadi biar bisa evaluasi buat saya. Kemungkinan dari penjelasan saya ini memang apa yang sudah pernah saya praktikkan di rumah, dan alhasil alhamdulillahnya murai batu yang
saya berikan dengan perawatan yang saya jelaskan seperti ini, mendapatkan nominasi ataupun mendapatkan juara juga, walaupun hanya sekelas Lakber ataupun Latpres, belum menuju ke cup ataupun yang lainnya itu. Jadi untuk kawan-kawan semua, mungkin di sini Halo Kicau undur diri dulu. Terima kasih banyak semua. Untuk kawan-kawan yang suka dengan video ini, bisa kalian subscribe, bisa kalian like, dan bisa kalian share ke kawan-kawan kalian semua yang lagi bingung untuk mengatasi murai batu, seperti mana murai batu yang kekurangan fisik. Nah, bisa kalian kasih tahu ke kawan-kawan kalian, ini dia cara bagaimana melatih fisik murai batu yang baik dan benar. Nah, oke. Halo Kicau undur diri dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Halo Kicau.